Talk obrolan anak muda. Halo Zitalk Lovers, balik lagi bareng gue Winda dan gue Salwa yang bakal menemani selama 30 menit ke depan. Selamat datang di Zitalk, tempat ngobrol yang penuh daging. Oke, jadi today kita mau bahas soal pernikahan KUA yang lagi tren baru-baru ini ya, terutama di kalangan Gen Z. Ya benar banget. Karena di Jakarta kan gengsi itu jadi masalah utama ya. Betul banget. Jadi, tapi kan dari semua itu yang penting halal gak sih? Iya, cuma kan setiap orang pasti beda-beda prinsip ya. Iya, apalagi bener. sekarang tuh banyak orang yang mengedepankan gengsi gitu dibanding kemampuan dia sendiri. Bener gak sih kayak gitu? Jadi kita hari ini sudah ada 2 bintang tamu Iya, yang narasumber kita. yang pro dan kontra nih kayaknya nih, tentunya ya. Betul. Kita langsung manggilin aja kali ya, Pak. Panggilin aja. Oke. Silakan masuk narasumber kita. Oh iya, silakan masuk narasumber kita. Halo. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Silakan Kak. Ya. Oh iya. Enggak, pulang aja nggak apa-apa. Waduh, Silakan baru duduk ya. duduk. Silakan duduk ya. Mas, saya di sini, Mbak. Biar masuk kamera. Nah, Halo. Apa kabar, Mas? alhamdulillah baik. Oh, baik. Kelihatan sih dari mukanya seger ya. Habis mandi, Mbak. Habis gajian. Iya, habis gajian juga. Gajian. Habis gajian macam apa tanggal segini sudah gajian, Mas? Saya gajian 2 minggu sekali. Oke. Kalau Kak Laras gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Kak Winda. Alhamdulillah ya. Kita ada pertanyaan nih ya, nggak apa-apa ya, nggak apa kan kita mau tanya-tanya Iya. sedikit soal Pernikahan di KUA ya. Ayo, boleh. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Kak Laras sudah merit apa belum? Sudah dong. Oh sudah. Kalau Kak Hans? Udah juga. Sudah punya anak? Alhamdulillah Berapa? Kalau boleh tahu. masih satu. Mau nambah nih? Planning sih iya. Kalau Kak Laras ada rencana punya anak atau mau child free gitu? Belum sih Kak, untuk saat ini belum ada rencana. Oh gitu. Terus Suami, kalau- suami sehat? Alhamdulillah. Suaminya di mana? Ada di sana. Oh gitu. Mbaknya maksudnya saya kira tuh tadi suami istri kali. Oh, enggak beda. Oh beda. Beda tahun juga berarti ya? Ya, lumayan sih. Dulu nikahnya di mana ya? Kalau boleh tahu. Dan kapan? Kalau saya tuh dulu nikahnya di KUA pas tahun 2021. 2021 pas Covid ya? Iya betul, pas PSBB Kalau kebetulan. Kakak Saya di gedung waktu itu. Gedung. 2020 pas Covid juga. Covid? Di Iya, gedung? iya. Oh boleh? Boleh dong. Kalau dulu pakai adat apa? Biasa sih kayak umumnya aja. Ya aja. Nah, kalau kakak kalau di KUA gitu ada resepsi atau? Enggak sih, kalau saya tuh dulu nggak ada resepsi, cuman kayak syukuran doang. Nah terus habis itu setelah beberapa bulan baru kayak resepsi sekalian ngundang mantu. Tapi di tempat suami. Oh gitu. Kalau boleh tahu dari Kak Laras itu ngundang berapa orang ya? Kan kamu nikah di KUA ya? Iya. KUA. Itu diundang nggak sih banyak saudara keluarga? Karena kan sempat ada isu kamu kamu nikah di tahun berapa? Tahun 2021 Kak. Oh berarti masih zaman-zaman PPKM ya? Betul. Itu berarti berapa orang tuh yang bisa hadirin? Waktu itu berapa ya? Kan saya suami terus wali, saksi 2 sama yang asisten perias terus fotografer itu aja. Oh terbatas berarti ya? Iya Kak. Tapi lancar ya alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Kalau untuk masnya sendiri? Apa nih? Apa dulu nih? Masnya kan tadi katanya bilangnya Di gedung kan? Oh iya. resepsi kan? Heeh. Itu gimana? Berapa puluh orang yang diundang? Wah, kebanyakan, Mbak. banyak. Iya. Oh ya PPKM ya lupa. Budgetnya nggak nyampe. Iya. Enggak, waktu itu cuma nggak banyak sih. Dari saya sendiri pasangan nggak nyampe 100. Cuma dari orang tua lumayan banyak. Jadi sebenarnya acara orang tua sih. Oke, pertanyaan pertama nih ya. First thing first, pandangan kalian tentang nikah itu kayak gimana sih? Tentang nikah. Kalau menurut saya sih nikah itu sesuatu yang apa ya? Yang sakral dan pilihan yang besar gitu ya. Jadi harus memilih pasangan yang tepat sih. Nggak bergantung kayak nikahnya kayak gimana, tapi pasangannya yang kayak gimana gitu. Oh, oke. Prinsipnya Iya. doain saya juga ya. Yuk Kak, segera menyusul ya. Amin. Kalau Kak Hans? Pandangan pernikahan ya. Ya, pernikahan itu kan emang benar yang dibilang apa?
Mbak Laras sakral, jadi sebisa mungkin mencari pasangan yang satu visi misi biar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Karena kehidupan pernikahan adalah setelah menikah Iya, ya. jadi Lebih bukan pas diutamain. hari H pernikahan tapi after pernikahan. Oke. Nah, untuk Kalaras nih, kan Kalaras nikah di KUA ya. Iya. Sekarang tuh viral soal-soal yang nikah di KUA kan. Mungkin sempat seliweran di TikTok gitu ya. Itu tuh cuman karena gaya aja atau emang kamu pilih konsep KUA itu karena misalkan kekurangan budget atau emang mau menghemat budget atau gimana? Kalau dari saya sih emang dari dulu tuh pengennya nikahnya di KUA, Kak. Oh gitu. Tapi kalau orang tua kan pengennya ini sih ya di rumah, terus ada kayak acara-acara gitu kan. Cuman karena kebetulan budgetnya nggak nyampe nih, karena saya kan budget sendiri sama suami. Jadinya ya udah deh kita di KUA aja gitu. Ya meskipun orang tua saat itu kayak nggak setuju sih. Oh, Sempat nggak berarti setuju. tapi sama pihak suami atau keluarga suami nih ya, mereka tidak masalah? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Cuman karena kan suami saya kan jauh ya dari rumah saya, jadi kak ibu saya tuh, ya masa ada suami orang jauh acaranya biasa aja, nggak ada ini nggak ada itu kayak gitu kan. Itu biasa ya. Iya makanya, tapi kan kalau saya ya nggak apa-apa emangnya kenapa kayak gitu. Lagian juga masih corona kan waktu itu, jadinya ya akhirnya nikahnya di KUA. Jadi mungkin nggak terlalu ribet banget karena kan waktu itu sempat ada isu PPKM gitu kan. Jadi Iya. mungkin aku maklumi gitu kan. Jadi itu penyelamat sih kalau PPKM itu Tapi kemarin. berarti apa yang amplopnya berarti dikit dong? Iya dong. Kalau itu kalau itu saya nggak tahu, soalnya abis nikah tuh langsung ikut ke rumah suami, jadi kayak kado-kado nikahan, seserahan, amplop semuanya tuh masih di tempat ibu saya, nggak dibuka gitu. Oh gitu. Kalau saya yang nikah langsung saya buka. Kapan lagi kan? Biar tahu yang balik modal apa enggak ya kan. Udah nggak sabar. Kalau dari Kak Hans nih, gimana tanggapan lo nikah terhadap tren nikah sederhana yang makin populer ini? Terus apa yang lo rasa nih cuman efek atau tren doang sih? Atau ada konsep lain gitu? Kalau itu sih balik ke masing-masing pribadinya ya. Hah? Sebenarnya kan kalau pernikahan itu kan semakin sederhana itu semakin bagus dan nggak mempersulit apa yang pria. Jadi kalau ditanya yang seperti itu ya balik lagi ke masing-masing. Kalau emang mampu ya sebisa mungkin bisa di bagian lebih karena kan pendidikan kan sekali seumur hidup. Kalau bisa lebih dan itu nggak membebani yang lain kenapa enggak? Seperti itu. Prinsip ya, tergantung diskusi antara Iya, komitmennya juga. pasangan juga ya. Tapi kalau dari pihak-pihak lain misalkan ada yang memperibet gak kayak proses kalian nikah tuh kan kemarin sempat yang lockdown itu kan. Oh iya. Itu ribet gak sih Lebih ke perizinan sih. perizinan ya? Betul. Karena pas menggelar di gedung kan kita pasti mengundang banyak orang dan itu protokolnya juga ketat banget, pakai masker kadang emang itu diwajibin pakai apa cuci tangan dan itu kan secara nggak langsung kan ada tambahan budget untuk yang di luar dari pernikahan itu. Berarti untuk makeovernya itu kayak gitu berarti lebih murah ya mas? Ya murah nggak murah sih. Pakai Pakai masker. Jadi cuma Berarti setengah doang make up gitu ya? Iya. Oh iya pasti buka, oh gitu. buka Yanto ya. Iya dengan cantik ya. Toh. Jadi Oke. obrolan mulai memanas nih ya soal Iya. pernikahan. Jadi saya juga panas nih. Oke, Iya. kita break dulu ya, biar ada Break dikit dulu, gitu. mungkin ya bisa nanti bisa kita minum dulu atau mungkin nyeblak dulu nanti di sini Iya, kan benar teman-teman. banget. Oke, stay tune terus di Z-Talk. Bye. Dah. Z-Talk obrolan anak muda. Welcome back Z-Talk Lovers. Balik lagi bareng gue Wida dan gue Sawa, sorry. Sebelum kita lanjut nih segmen 2, silakan diminum dulu dong. Oh boleh diminum? Iya, Oh makasih banget loh. Silakan snacknya mungkin mas itu mahal sekali loh. Import loh. Saya beli itu dari Jepang. Jepangnya di mana? Itu namanya tuh ada QB. Oke, Dari Kyoto. Kalau yang ini itu namanya Dragon Ball. Soalnya kenapa dia bentuknya kayak ball gitu kan? Nah, dragonnya itu nih yang nempel-nempel di sebelah Oh sini. naga. Sisik naga ya. Ya mungkin nanti barangkali kalau misalkan tidak mau dicobain sekarang nanti bisa dibawa. Sekaligus saya promosi juga sih Mas. Oh bisa pesan nih, bisa pesan. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Kak Laras, apa yang bikin lo yakin untuk minta di KUA? Sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang kayak bikin yakin nikah di KUA. Cuman kayak pengen aja gitu kak. Dulu kan ada saya sempat nonton film, terus
Dia tuh orang kaya, tapi nikahnya sederhana. Jadi gitu. kayak aku tuh, aku aja yang biasa aja, masa nikahnya mau yang wah-wah gitu kan. Jadi aku mau yang sederhana aja. Kalau boleh tahu apa judulnya tuh? Boleh sih lihat nonton nanti abis ini. Kalau nggak salah sih Ayat Ayat Cinta deh. Oh, tidak boleh promosi ya, say. Yang boleh promosi itu ada cuma snack saya. Iya, benar. Terus apa nggak takut nih kali KUA? Kayak terkesan terburu-buru gitu kayak gimana gitu kan? Tetangga kan suka julid kan ya? Oh, jangan-jangan sudah mengisi. Benar. Siapa tahu mengisi saldo kan kita tidak tahu. We never know. Iya. Enggak sih, enggak takut ini kayak gimana-gimana juga. Nikahnya kalau dibilang buru-buru emang buru-buru sih Kak. Beneran buru-buru. Ngebet banget. Oh, tipe-tipe cegil. Oh, cegil. Yang paling dominan itu agresif siapa? Yang ngejar gitu. Enggak, maksudnya tapi yang ngeburu-buruin itu dulu bukan saya. Siapa Tapi tuh? Pihak keluarga. iya pihak keluarganya si suami kan dia Oh, dulu gitu. sempat pacaran, terus putus kayak gitu kan. Takutnya kejadian hal yang sama sama saya. Jadi langsung udah kamu langsung nikah aja. Biar tidak kehilangan sebuah mutiara lagi gitu kali ya. Oke. Terus apa sih benefitnya dari kakak nikah di KUA? Benefitnya sih gak terlalu ribet ya kayak yang pertama. Hemat budget kali ya? Iya, hemat budget juga. Terus kayak apa ya, lebih privat aja gitu. Berarti kamu tipe orang yang itu apa sih? Introvert ya? Introvert kayak ya. gitu. Kalau boleh tahu MBTI-nya apa? Apanya? MBTI? Apaan tuh? Oh nggak tahu. Itu kayak kepribadian kita gitu, introvert, extrovert. Iya. Kayaknya aku Boleh tengah-tengah dicek, nih. boleh dicek. Kayaknya aku tengah-tengah. Tengah-tengah. Ambivert berarti ya? Ambivert, ya. Kalau untuk masnya nih, lo kan ini ya menikah di resepsi kan? Iya. Nah, stigma yang lo ambil dari konsep nikah resepsi itu apa sih? Yang pernikahan di luar dari KUA. Yes. Kalau gue pribadi sih emang gue niat emang nikah di luar. Ada kepikiran juga buat nikah di KUA karena mungkin lebih simple. Tapi karena emang gue ada niat tersendiri buat ya ngebahagiain diri gue sendiri, pasangan sama mungkin keluarga dan nggak bebanin yang lain. Dan alhamdulillahnya gue ada rezeki lebih, ya gue lakuin di luar. Yang penting kan sah. Gitu sih. Nah, yang bikin mantepnya lo sampai milih konsep di resepsi itu apa? Mantap konsep-konsepnya. Maksudnya tuh kayak gimana? Kayak prepare lu, kenapa lu lebih milih resepsi dibanding KUA gitu? Kan kadang resepsi kan bilang lebih ribet kan ya? Biasanya. Iya, Sebenarnya maksud sih lu iya ribet. kan misalkan ada terkendala dari dana dan lain-lain, makanya PKM juga dia kan. lebih KUA. Nah, kemarin kan lu sempet kayak bisa tuh perizinan dan lain-lainnya tuh untuk nikah resepsi. Iya. Terus apa yang lu bikin mantap untuk memilih resepsi itu gitu? Apakah sudah prepare dari sebelumnya atau pendanaan semua udah terrealisasi apa gitu? Buat prepare sih 6 bulan sebelumnya udah ngelakuin kayak perizinan semua. Dan emang ada sedikit kendala sih soal gue pernah ditolak gedung apa sih kayak apa? Gue udah DP dan gue tiba-tiba ada nge-cancel dan gue harus cari gedung yang baru. Iya. Karena apa itu? Kurang lebih dengan kayak apa orangnya kayak kurang jelas gitu, alasannya kayak nggak logis. Ya udah di situ gue nyari lagi dengan gedung yang baru, dengan konsep juga yang baru karena kan bentuknya kan beda. Tapi yang jelas sih gue udah prepare dari jauh-jauh hari sebelumnya, paling cuma masalah teknisnya aja. Tapi gak apa-apa ya ditolak sama pihak gedung daripada ditolak sama mertua. Oh, Itu jelas. lebih ribet gak sih? Iya ribet banget itu mah. Lanjut ya. Oke. Kalau dari Kak Laras nih, setelah tahu keputusan kamu mau nikah sederhana di KUA, tanggapan dari orang tua, keluarga, dan terutama tetangga-tetangga julid gitu. Kakak nanggepinnya gimana gitu? Mereka tanggapannya gimana gitu? Kalau tanggapan orang tua sih tentunya awalnya kayak nggak setuju gitu ya Kak, menolak. Pasti. Mau sesederhana apapun nikahannya, tetap dong orang tua tuh pengen kayak yang ada dekor-dekorannya, kayak gitu-gitu. Karena kan satu kali seumur hidup ya, insya Allah. Iya. Pengennya kayak gitu lah, tapi kan aku nggak usah gitu kan, nggak cukup juga duit aku gituin kan. Benar. Ya terus tapi orang tua tetap kekeh gitu loh. Terus gimana tuh? Orang tua Percaya sempet di mereka? enggak, orang tua tuh sempet ini kayak nemuin orang yang punya dekor, terus dia kayak sempet bilang terus mau DP juga gitu lah. Tetap mereka tetap jalan, aku juga tetap jalan dengan prinsip aku, tapi aku juga tetap cetak undangan apa segala gitu loh Kak. Terus sampai pada akhirnya aku kayak pasrah sama Allah, ya Allah gitu kan, gimana nih aku gak ada duit
tapi mau nikah orang tua pengennya begini-begini, aku nggak ada gini gitu kan. Terus ini alhamdulillahnya sama Allah dikasih lah tuh PPKM pas hari pertama mau nikah. Jadi Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya ya dari balik PPKM itu. iya, jadi langsung di cancel semuanya. Udah kan udah jadi nggak jadi disebar, itu aja di cancel. Terus DP-nya gimana? Tadi kan katanya udah DP. Kalau DP-nya sih cuma dikit sih kak, terus hangus. Jadi masih Iya, Masih tapi aman lah ya. apa-apa lah daripada dilanjutin. Ya. Tapi segala sesuatu kalau kita mau dengan rencana niat baik ya mungkin Allah juga bakal mempermudah Iya, semua. Dengan adanya PPKM kita juga bisa mungkin buat kamu terutama ya ada hikmahnya di balik itu. Iya, Mungkin beberapa orang kayak terkendala ya di PPKM, tapi di balik itu tuh pasti selalu ada hikmahnya gitu kan. Iya betul. Hikmahnya itu jadi lebih hemat. Nah, nih Mas Han, untuk lo ya, lo kan udah mantep banget nikah di KUA. Lu bisa nggak sih dengan gaji lu pada saat itu ya, kok bisa sampai terrealisasi dengan gaji lu, nominal gaji lu pada saat itu? Jadi soal prepare tabungan ya, itu udah gue preparein dari jauh-jauh hari sih, kurang lebih ya setahun setengah lah gue nabung. Dan kira-kira dalam setahun setengah itu gue udah dapet ya perkiraan cukup lah buat lanjut ke mana, ke resepsi ya, bisa gue lanjut. Emang ada sedikit kekurangan tapi itu udah ketutup juga sih, ada aja sih rezeki yang ada orang ngebantu atau gimana gitu. Berarti udah di planning dari lama mau nikah ya? Oh pacarannya udah lama nikah? Enggak cuma 6 bulan sih. Tapi emang udah ada planning nikah terus nyari pacar gitu ya? Iya. Nah kalau kelas tuh gimana ketemunya? Kalau aku sih ini di tempat kerja gitu, papasan kan, terus aku langsung kayak, ih kayaknya dia God. suka aku deh. First sight ya? Kayak drakor ya. Oh my god. Luar biasa Dani. Terus aku kayak nyari tahu sama temenku kan, itu siapa kayak gitu. Berarti kamu cegil ya? Cegil bro. Cegil lah, this is cegil gitu kan. This is cegil. Nggak apa-apa dong. Tapi sekarang dapat dong, nggak apa-apa ya. Berarti usaha memang tidak akan mengkhianati hasil katanya. Dan Contohnya Mbak sampai Laras, doa ya. betul. Untuk Mas Hans lagi nih, lu kan nikah di gedung gitu kan? Apa? Gedung ya? Iya. Gedung. Pasti ada vibes tersendiri dong. Nah, menurut lo perbedaan yang lu dapet gitu dari resepsi di gedung itu? Apakah lu lebih bahagia kah atau lebih kayak ngerasa wah ternyata beda ya misalnya resepsi bener-bener prepare atau enggaknya tuh kayak gimana? Ada mungkin kalau buat pribadi sendiri kayak kebanggaan sendiri sih. Karena pasti. nggak nyangka aja gue bisa di tempat segede gini dengan hasil jerih payah gue. Dan menikahi seorang gitu kan? Iya. Perjuangan gue gitu ya? Yoi. Berarti tinggal nambah satu lagi gak sih anaknya? Anaknya ya. Ya, cukup 2 saja. Ya 3 lah cukup. Tapi jangan istrinya yang 3 ya. Oh enggak. Ada 3. Oh, lah, kali. Kalau suaminya 3 nggak apa-apa, uang belanjanya. Nggak cukup. Kalau boleh tahu nih, menurut kalian berdua, agama tuh berperan penting nggak dalam memilih acara pernikahan kayak di KUA atau resepsi besar-besaran? Siapa dulu nih yang jawab? Ladies first. Oke. Kalau menurut aku sih agama itu ya berperan sih. Cuman kembali lagi ke kitanya gitu. Tapi yang menurut aku yang paling berperan itu bukan agama, tapi adat. Ya nggak sih kak? Kadang tuh agama kita tuh kayak ya udah yang penting sah, yang penting halal gitu. Iya, kan. betul. Yang penting kedepannya. Yang memperibet tuh sebenarnya lebih ke adat ya. Apalagi Jawa nggak sih? Iya betul. Soalnya saya sendiri pun orang Jawa emang seribet itu. Harus dicocokin dulu katanya kayak gini. Makanya saya belum nikah-nikahin sampai sekarang. Kalau lagi curhat, maaf ya. Iya boleh. Sampai mana tadi ya? Adat. Adat. Yang mempersulit. Iya Ya, benar. iya sih. Sebenarnya sih adat tuh kan bagian dari budaya kita juga ya. Iya. Nggak masalah sih kalau misalnya mau dilestarikan. Saya juga sebenarnya ada rangkaian adatnya deh after nikah. Tapi itu karena keinginan mertua. Jadi ya udah aku tinggal datang aja terus. Oh berarti bener dong? Iya. Enak. Enak ya. Mertuanya mana nomornya? Kalau Boleh ya. Iya. Kita bener-bener. Saya kan sempet pengen nikah sederhana juga kan ceritanya. Tapi juga pengen nikah yang ada adatnya gitu kan. Of course lah, gila itu Iya. biar semua Biar semua cewek-cewek gila, di iya. Indonesia. Iya makanya maka dari itu aku kayak ya Allah alhamdulillah
kewujud semua. Nikahnya sederhana, terus resepsinya ada yang acaranya gitu. Lancar semua ya. Kalau Kak Hans gimana nih? Tadi apa pertanyaannya? Pandangan lo terhadap agama itu berpengaruh nggak buat pemilihan acara nikah seperti tadi KUA atau resepsi gitu? Oh, itu sih pengaruh sih nggak terlalu besar. Cuma untuk mungkin efek ke depannya itu pasti ada aja sih. Dari segi mungkin kalau kayak di KUA nih, pandangan dari tetangga, cuma di KUA doang nikahnya, bukan di gedung. Wih, hebat banget itu dia, cepet banget nikahnya di gedung lagi kan, duit dari mana? Jadi persepsi tetangga itu sedikit ribet sih. Bisa jadi Walaupun agama mengumumkan. KUA kamu nabung dulu ya, misalkan nabung apa Iya. gitu. Kayak gitu. Kadang orang-orang tuh memang kita tidak bisa menutup mulut mereka kan. Kita Iya. punya dua tangan, kita cukup tutup telinga kita Oh iya. untuk tidak mendengarkan ocehan mereka gitu. Oke, udah semakin seru nih obrolannya. Oke, seru banget. kita lanjut ke segmen selanjutnya aja ya. Sampai jumpa di Z-Talk. So stay tune ya guys. Z-Talk obrolan anak muda. Welcome back Z-Talk Lovers. Jadi kita balik lagi ke segmen 3 ya. Segmen terakhir di episode ini. Cie, Puncak ya. iya betul. Oke, kita kembali lagi ke narsum gak sih? Boleh sih minum dulu nggak? Ngomong dulu dong. Semangat kita. Nasi padang juga sudah Kyoto. Pak. Udah mau habis, ada tambah lagi nggak? Boleh. Nanti ya kak. Oh iya boleh. Ya nggak apa. Kembali ke Mbak Laras ya, ini pertanyaannya. Apa pesan Mbak Laras buat pemirsa terutama Gen Z ya, tentang ada beberapa orang skeptis sama katanya nikah KUA dan lain-lain. Nah itu gimana cara ngadepin opini-opini orang luar gitu kan? Caranya ya nggak usah ditanggepin sih. Ya sebenarnya sih sesimpel itu kan. Iya, karena kalau semakin kita tanggepin semakin kayak riwah gitu loh kak. Males, betul. jadinya nanti tambah riwah, tambah pikiran dan lain sebagainya, malah jadinya kita down apa segala. Jadi udah nggak usah tanggepin aja, cuek. Jadi ignorin aja gitu kan ya. Apa sih yang ada istilah itu Sal? Istilah yang kafilah-kafilah itu loh. Biarkan anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Iya, gitu, iya. ya nggak sih itu benar ya? Bener. Kayak this is my business, this is not your business ya. Kayak udah urusan kita aja gitu ya. Iya bener kak. Terus dari obrolan ini kita nih tadi, menurut lo kakak nih berdua sebagai orang yang udah menggelar resepsi dan pernikahan yang sudah menggelar resepsi yang meriah, dan lo pikir ada nilai positif atau pelajaran yang bisa diambil dari konsep pernikahan sederhana di KUA? Yang pernikahan di KUA ya? Kan lo resepsi ini terus kayak dari KUA bisa lo ambil positifnya enggak gitu? Ada sih kesederhanaan dan mempermudah bagi si pria. Tapi ya itu kesepakatan masing-masing ya. Tapi kan bisa jadi setelah nikah di KUA nih, emang kan pria nggak berbayar, tapi pas pulang ke rumah itu ada acara gede, kita nggak tahu. Kayak tadi kan, Iya. jadi seluruh Tadi kan pembantu banyak, ya. iya pembantu di rumah tuh sama aja acara gede kan. Iya sih. Kan kalau gua nggak ada mantu-mantuan unduh gitu. Tapi kan sama aja kita. Oh ngunduh Ada batu tuh itunya. mengunduh gitu kan? Ada di Play Store itu kayak gitu. Ada. Oh ada. Nanti kalau kasih linknya. Isi Ya, browser. iya. Oh pakai itu dong. Terus apa saran lo nih buat mereka mungkin yang merasa bahwa resepsi besar itu bagian tak terpisahkan dari pernikahan yang berkesan? Sarannya tuh gimana ke mereka yang mau gelar resepsi? Masih bingung nih, aduh duitnya mepet tapi gue pengen resepsi gitu. Tapi kalau resepsi gue takut minjem nggak kebayar. Semampunya aja. Jadi kalau emang belum mencukupi nih, daripada mempersulit diri sendiri, mendingan seadanya. Misalnya jangan terlalu gengsi sama tren zaman sekarang lah, kan ada tuh pernikahan sampai miliaran atau ratusan juta. Kalau lu sanggupnya segitu ya udah segitu aja, jangan dilebih-lebihin. Karena nanti kan lu sendiri yang ribet, habis nikah bayar utang, kan itu kan gak enak. Kebetulan nih, mama juga kemarin sempat curhat ke aku kan, bingung kan mau resepsi atau di KUA aja. Kalau saya kan? iya, Daripada bingung nih, berdebat sih. ini kita undang aja langsung ya. Udah siapa ya? Ayo silakan masuk. Selamat datang bro. Ya ini adalah Bapak siapa ya? oke. Jadi dia ini calon suaminya Kak Winda guys. Jadi dia nih. berapa? Silakan Silakan ngomong.
Bapak ke belakang nih. Bapak, saya cewek Pak, tolong dikasihnya tuh yang banyak gitu. Lebih mending duit Pak. Ini apa Pak? Itu cukup saat Tapi pemirsa kita nggak apa-apa ya. Hadiah itu tidak dilihat dari nilai, benar nggak Sal? Benar. Yang penting sama egg of strawberry. Oh, gitu. Aduh, makasih banget ya. Of love language ya. Nanti kamu baca WA aku ya. Tadi kamu bilang katanya mau ke Tahan dulu. Zimbabwe. Kan nggak tahu si Talk Lovers di rumah nggak tahu siapa dia. Oh iya loh. Kenalin dulu Mas. Saya juga nggak kenal Kenalin siapa. dulu nih. Perkenalan dong. Masa saya kenalin, Mas? gue ya, boleh. Ah, boleh. Ucup ya. Pakai English juga nggak apa-apa. Lo kemarin bilang Steven. Nama kamu tuh ganti-ganti terus. Steven. Oh my God, Steven what's up? Kalau itu Steven. Nah, gue yang ngasih nama kalau Juli. Kalau nama nih? Jadi sebenarnya tuh namanya itu kalau siang itu Steven, kalau malam Steffi. Gitu. Iya, malam dikit make up. Ini ada minum ini. Barengan aja nih. Ini karena kita itu udah satu hati, satu raga, satu jiwa gak sih? Kamu bisa minum punya aku. Ini sudah aku berikan racun. Diminum ya. Boleh. Silakan. Ah, sama ini sayang. Ada ini, sorry, keceplosan. Dari Kyoto. Ada ini dari QB. Dari QB, dari Jepang. Iya. Aku kan kemarin waktu minta modal sama kamu berapa ratus juta itu aku lupa ya. Aku buka usaha ini. Ada tinggal 300.000 itu buat buka karaoke. Boleh. Bisa 12 juta sebulan. Iya. Aja jadi malu ya, gak boleh gitu, kasihan nih. Gimana? Sama salah ya jomblo. Kan main tuh Kak Bunda berapa bulan akhir ini galau banget. Galau kan? Karena habis dilamar kan. Iya. Ya kan? Ya kan? Tapi bingung mau nentuin nikahnya tuh makanya maunya resepsi besar-besaran 10.000 orang gitu kan. Karena gue sederhana aja karena dia kan introvert, private, ingin private. Nah, mumpung ada yang sudah berpengalaman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau apa gitu boleh. Didiskusikan sama yang udah pro. Apalagi yang ini sudah Kita menghasilkan. sudah berpengalaman Mas. Bibi. Enggak sih, gue tadi kan dengar di belakang masalah soal nikah KUA dengan resepsi ya. Tapi kalau dari pribadi gue sendiri, gue sebagai laki-laki ya harus resepsi. Kenapa tuh? Ya karena itu momen dan itu gak akan pulang kembali gitu kan. Jadi menurut gue kayak laki-laki itu wajib lah kalau bisa ya resepsi lah gitu kan. Tidak melibatkan atau nyusahin orang tua dari pihak perempuan atau laki-laki gitu. Jadi gue sendiri. Nah, kenapa kalau Indah pengennya nikah Pak? Kalau aku sih simple ya, sebetulnya aku tuh gak pernah menuntut untuk yang mewah-mewah. Aku misalkan dibawa ke KUA pun silakan, karena yang aku pikir itu bukan di resepsi ya, lebih ke after nikah. Aku harus punya tabungan, karena kita harus mikirin soal tempat tinggal, makan. Ya, tapi itu kan tergantung laki-lakinya. Iya, tapi kan kalau misalkan aku gue nih, gue bilang siap. juga, udah aku seberantem. Ya kan gue siap, gue kan siap nih. Begini, Ya gue siap gitu, maksud gue lu gak perlu mikirin masalah lu mau nikah KUA, resepsi itu kan urusan gue. Kalau misalkan gue menyanggupi soal itu ya udah lu diem aja, udah lu tinggal terima beres, gue yang ngeluarin itu semuanya. Iya. Cuman kan dari aku sebagai pihak cewek juga nggak pernah mau ya, maksudnya memperberat mempelai pria. Karena kalau ada yang sesuatu yang mudah, maksudnya tuh lebih murah, kenapa enggak? Dan aku juga nggak mengedepankan soal gengsi ya. Jadi ya udah yang penting sah di mata agama, sah di mata hukum, sah gitu. Karena emang pengennya tuh Iya. yang setelahnya tuh bahagia Iya, Ya, gitu tapi kan gue juga Kak. pengen bikin bahagia untuk orang-orang gitu. Gue nikah loh dengan orang yang gue sayang, dengan orang yang gue cinta. Masa gue gak mau cuma nikah KUA, cuma orang-orang itu doang yang tahu. Enggak lah, gue mau pengen semua orang tahu kalau gue bahagia. Oke nih, Tapi tidak apa-apa kau. Gerah banget ya? Yang penting mercy. Boleh banget. Gue gerah banget. Gue gerah banget. Iya, gue gerah banget. Oh my god. Tadi naik apa sih Mas? Dizoom, Naik apa dizoom. tadi? Aduh. Gue gerah banget. Winda, love. Oh my god. Oh my god. Jadi kayak siapa yang selebrasi Arhan? Ini Inspired by Arhan. Pratama Arhan. Sini aku bisikin, kamu malu maluin aku. Oke, kita kembali ke topik ya. Menurut kalian berdua nih, atas perdebatan calon pasangan ini, yang mau menikah ini, gimana nih? Siapa Biar dulu? mereka bisa menentukan pilihan ya. Gitu. Pak dulu silakan. Boleh Mbak dulu, ladies first.
ini sih tentuin aja jalan tengahnya gitu. Kalian berdua sepakatnya apa, terus nanti ke orang tua juga gimana. Kalau dari orang tua laki-laki sih mengikuti ya, karena tergantung kemauan gua. Ya nikah kan gua, bukan orang tua gua lagi kan. Dan gua wajib untuk namanya resepsi. Gitu kan. Maksud gua biar gimana caranya orang tua dari pihak laki-laki perempuan datang tidak ada merepotkan gitu. Iya sih. Terus tukang lebar ini. Itu di Sablon dapat tempel ya? Tempel kebetulan. Tadi langsung lihat. Kapan tuh Kak? Saking Mau ke cintanya. ini langsung tempel gunting-gunting. By the way, saya tadi lihat bunga ini di bawah loh. Ada di pot ini. Tidak ada. Kamu ambil? Enggak ini beli di pasar mampang. Tadi langsung lihat. Ya Allah. Aduh, Yang makasih penting kan banget ya. Oh iya, betul Balik betul. lagi. Effort kan? Iya. Oke dari Kak Hans. Lanjut. Oke, apa lupa pertanyaannya tadi apa tadi? Sarannya nih, kan ribut mulu nih. Ribut mulu di telepon juga tiap hari kayak gitu. Keributan Buat itu nentuin biasa ya. nikah. Mau di mana? Perdebatan kayak gitu biasa. Gue udah ngalamin. Itu sih biasa banget. Cuma kalau bisa si cowok mampu, gue sependapat sama dia nih. Setuju karena emang laki-laki itu kalau selalu bisa, kenapa enggak? Iya. Tapi tetap dong harus nggak ada yang ngerasa kayak gimana gitu. Ya iya, nggak ada yang merasa dibebani juga di sini. Iya. Kan? Terus nggak ada juga yang ngerasa kayak, iya aku harus diginiin begitu. Padahal aku pengennya ini gitu. Ya, Ada tengahnya aja sih. aku sempat tuh bilang sama dia kalau misalkan nggak apa-apa mau resepsi, tapi mohon maaf banget aku tidak bisa memberikan yang maksudnya tuh kalau misalkan kamu mampu silahkan, tapi aku nggak bisa memberikan lebih gitu. Jadi berarti Makanya kayak kenapa lebih milih sederhana gitu. Kan dari dia kan pengennya sederhana, tapi kan gue sebagai laki-laki anak pertama maksudnya gue mau sederhana sih, iya nggak sih? Iya, Ya nggak, gue juga maksudnya bukan gengsi bukan apa, cuma kayak pengen memperlihatkan kalau gue bahagia loh ke orang-orang gitu. Kebahagiaan gue bukan untuk gue sendiri atau dia, tapi untuk orang-orang juga melihat kebahagiaan gue. Termasuk tetangga ya mas. Iya. Tapi nanti apa mas kawinnya apa kemarin? Kalau nggak salah saya lihat di nota Udah, itu Mercy. Merci. Bukan di helikopter. Mercy. Tapi mau beli helikopter. Itu yang ini. Ada Lego itu. Ya intinya gue cuma minta doanya aja lah. Gue terima kasih juga nih udah kasih masukan. Mungkin lebih banyak ngobrolin lagi di talk ya berdua aja nih. Soalnya orangnya ini lawak. Susah diajak serius. Ketawa mulu ya. Ya udah. Oke. Untuk Hans ya, untuk kalian berdua lah. Apa sih yang mau kalian sampaikan kepada teman-teman ya Gen Z yang mau Lovers terutama. yang mau apa yang masih bingung pilih antara nikah KUA atau resepsi gitu. Silakan Mas Hans dulu. Ini dulu deh. ih gantian. Mas gue deh. Iya. Ya, udah Bapak dulu deh Soal tadi mendingan. pernikahan. Yang mau nikah. Ya, sampaikan pesan apa yang mau Ya disampaikan. pasti gue juga lah. Iya tuh, Iya, maksudnya terutama kita ya berdua. mereka Itu berdua berdua lah ini Iya, kan yang paling FVJ. kita lah ya kan. Ya, Nah, buat FVJ semua termasuk mas-mas yang satu ini. Mas Mas Kalau Steven. emang, ya tadi yang gue bilang kalau emang mampu ya diusahakan. Yang penting nggak memperberatkan di satu sisi. Selagi sama-sama setuju itu nggak masalah sih. Itu aja Pak. Kalau dari saya sih nggak terlalu penting mana mau resepsi atau mau nikah di KUA aja. Yang penting tuh pasangannya sih. Dia tuh mau maksudnya sepakat aja gitu sama pasangan. Mau nikah resepsi ya oke, mau enggak juga oke gitu. Yang penting itu sih. Baik, gimana? Sudah ada pencerahan? Sudah ngerbul ini otaknya. Pikir. Bentar lagi kita bikin hotpot di sini di Pala ya. Udah pikiran dia mintanya banyak soalnya. Ada apa-apa nih siapa bisa. Oke. Kita nggak terasa udah di ujung acara. Gimana? Seru kan obrolan kita hari ini? Oh ya. Seru kan obrolan kita hari ini? Oke, kita bakal kembali besok. Jangan lupa saksikan Zito bersama dengan gue Sawa Dan gue Winda. Bye bye. Z-Talk obrolan anak muda.